Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, renungan kita kali ini berbicara tentang dosa karena lidah. Kita baca di dalam Amsal 15 ayat yang keempat. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Nah, Bapak Ibu, ayat ini juga mengajarkan kita tentang kekuatan kata-kata, di mana kata-kata yang lembut, yang penuh kasih itu dapat membawa damai, dapat membangun orang-orang di sekeliling kita. Tetapi kata-kata yang kasar, kata-kata yang penuh kebohongan itu dapat menyakitkan hati dan dapat merusak semangat orang-orang di sekeliling kita. Sama seperti kapal-kapal besar ya yang digerakkan oleh angin keras ya, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang sangat kecil sesuai dengan keinginan jurumudinya. Begitu juga dengan lidah kita, Bapak Ibu. Lidah adalah suatu anggota tubuh kita yang kecil, tetapi itu dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Ya, artinya di sini bahwa saat kita tidak bisa mengendalikan lidah kita, itu dapat menjadi suatu masalah yang besar. Ya, dan itu bisa menyebabkan masalah perceraian, masalah pertikaian, pertengkaran, ya sakit hati, itu semua dimulai dari kata-kata, dari lidah kita. Namun problemnya adalah bahwa lidah ini sangat sulit dikendalikan ya Bapak Ibu. Kadang nggak sadar juga ya kita mengatakan hal-hal yang menyakitkan ya. Karena memang di sini juga dikatakan di dalam Yakobus 3 ayat 8 bahwa tidak seorang pun dapat menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Nah, kita dapat memuji Tuhan dan dengan lidah kita pun kita juga bisa mengutuk sesama kita. Bahkan kita dapat bersungut-sungut, bahkan kita juga dapat memperkatakan kata-kata yang menyakitkan. Namun Bapak Ibu, kabar gembiranya bahwa kita itu memiliki Tuhan Yesus, di mana Yesus itu adalah teladan buat kita, teladan yang bisa kita ikuti di dalam cara kita mengendalikan lidah kita. Seperti di dalam 1 Petrus 2 ayat 23, saat Tuhan Yesus dicaci maki, dia tidak pernah membalas dengan caci maki. Ya, ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan dia yang menghakimi dengan adil. Artinya Tuhan tidak pernah membalas dengan kata-kata kasar saat dia dicaci maki, tetapi dia dengan sabar. Artinya apa? Kita harus bisa mengendalikan emosi kita ya, dan kita mempercayakan, menyerahkan segala sesuatunya kepada Bapa kita, kepada Allah kita. Kenapa kita harus terus mengendalikan perkataan kita, mengendalikan lidah kita? Karena nanti di akhir kita itu akan mempertanggungjawabkannya, Bapak Ibu ya. Kata-kata yang kita ucapkan itu harus dipertanggungjawabkan. Seperti di dalam Matius 12 ayat 36 sampai 37 juga dikatakan, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saat kita memang tidak bisa mengendalikan lidah kita, kita tetap harus berdoa dan meminta Tuhan untuk membantu dan memampukan kita untuk menjaga lidah kita. Karena memang kita nggak mampu untuk melakukannya sendiri. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku, seperti yang Mazmur 141 dikatakan. Kristus telah membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya, supaya kita yang berdosa karena lidah kita beroleh penebusan. Oleh sebab itu muliakanlah Tuhan dengan lidah kita. Tuhan Yesus